Pasti kita sering sekali merasa berdosa, padahal sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang masih terjebak dalam dosa lama, atau justru melakukan penyimpangan walau sudah mengenal Yesus. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa berdosa walau sudah menerima Yesus? Apakah kita masih bisa selamat walau masih sering jatuh dalam dosa? Dan seperti apakah pertobatan yang sejati? Kisah Para Rasul 3, 19-20 berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang sejak semula ditetapkan bagimu sebagai Kristus." Kitab ini menjelaskan bahwa pertobatan sejati dimulai dari perubahan pikiran, baru berbalik, atau dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan pikiran yang mengubahkan tindakan. Pertama, kita harus sadar bahwa kita berdosa dan butuh penyelamat. Lukas 5 ayat 32 berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Kita harus tahu bahwa semua orang tanpa terkecuali telah jatuh dalam dosa dan menantikan maut di depan. Sehingga satu-satunya cara untuk selamat adalah sadar bahwa kita butuh diselamatkan. Bagaimana kita bisa selamat jika kita sendiri tidak sadar sedang berjalan menuju maut? Begitu sadar kita berjalan menuju maut karena dosa, kita juga disadarkan bahwa kita butuh penyelamat. Dan satu-satunya penyelamat adalah Tuhan Yesus. Kesadaran bahwa kita berdosa dan membutuhkan kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus adalah langkah pertama dalam pertobatan. Kesadaran ini membuat seluruh peta pemikiran kita, baik logika dan hati, menjadi berubah 180 derajat. Jika sebelumnya berpusat pada hal nafsu dan keinginan diri sendiri, pertobatan menyadarkan pola pikir kita untuk berusaha memuliakan Allah yang telah menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, bertobat, berbalik dari kehidupan lama dan menuju kehidupan baru di dalam Kristus. Lukas 3:8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Buah hasil pertobatan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi hasil dari perubahan pikiran bahwa diri kita sudah diselamatkan. Karena sudah diselamatkan, tujuan kita hidup menjadi berubah. Jika dahulu tujuan hidup kita hanya fokus bagi masa depan diri kita sendiri di bumi, memuaskan keinginan daging, ego, semua hanya berfokus dan berpusat pada keuntungan diri sendiri. Setelah bertobat, kita harus sadar bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri dan hidup kita di bumi hanya sementara. Oleh sebab itu, hidup kita di bumi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan cara untuk memuliakan Tuhan adalah menghasilkan buah roh. Buah roh adalah bukti nyata dari pertobatan kita. Karena sekarang kita tidak lagi berusaha memuaskan diri kita sendiri, tapi memuaskan Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita, terutama bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Lalu, bagaimana jika walau kita sudah sadar dan sudah bertobat, tapi masih sering jatuh dalam dosa? Apakah kita masih bisa diselamatkan? Darah Tuhan Yesus sudah cukup untuk menebus dosa manusia baik dahulu, sekarang, dan juga yang akan datang. Di dalam kemahatauan Tuhan, Dia tahu persis kesalahan ataupun dosa yang masih akan kita lakukan di masa depan. Dan darah Yesus pun cukup untuk menebus semuanya. Tetapi ini bukan berarti kita bebas melakukan dosa karena sudah menerima Yesus. Justru karena kita telah sadar akan dosa, Roh Kudus akan segera mengingatkan kesalahan dan dosa kita supaya dengan segera kita kembali berbalik kepada Yesus lagi, bukan kembali ke kehidupan lama. Teruslah berusaha untuk lepas dari berbagai ikatan dosa. Hasilkanlah buah pertobatan yang sejati, karena jika kita masih senang hidup dalam dosa lama, ada konsekuensi serius yang harus diterima. Ibrani 10 ayat 26-27 berkata, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang."
Perbuatan dosa yang disengaja akan mengakibatkan seseorang mengalami penghakiman atas dosa tersebut, atau dengan kata lain, konsekuensi dosa yang adalah penderitaan. Jika kita tidak melakukan kesalahan tapi menderita, itu adalah keuntungan kita dalam Kristus karena kita sedang dimurnikan. Tapi jika kita menderita karena dosa kita sendiri atau kesalahan kita, bersiaplah menanggung penderitaan karena konsekuensi dosa. Bahkan dalam ayat lain disebutkan bahwa kita akan tetap diselamatkan, tapi seperti dalam api. 1 Korintus 3:14-15 berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Api adalah simbol penderitaan. Artinya, kita harus menanggung penderitaan karena dosa itu. Mungkin kita masih terikat dengan dosa lama, ingin rasanya bebas dari segala dosa masa lalu, hanya saja kita masih sering jatuh bangun di dosa yang sama. Darah Yesus sudah cukup untuk membebaskan kita dari segala keterikatan dosa. Berdoalah dan berpuasalah khusus untuk melepaskan diri dari dosa-dosa tertentu. Selama kita masih diberi nafas, artinya kita masih diberi kesempatan untuk kembali. Iblis yang penipu akan berusaha meyakinkan kita yang jatuh bangun dosa dengan berkata bahwa kita tidak layak. Tapi bertobatlah segera, berjuanglah untuk bangkit lagi dari dosa. Jika jatuh, bangkit lagi. Jika jatuh lagi, bangkit lagi kembali kepada Yesus. Teruslah berjuang dengan cara doa dan puasa. Pasti akan tiba saatnya Tuhan Yesus akan mengganti segala kegiatan dosa dan yang tidak berguna, lalu menggantikannya dengan segala kegiatan untuk memuliakan namanya. Ingat, tubuh kita adalah persembahan yang hidup.